Matahari seakan murka karena panasnya yang menusuk kulit. Siang itu menunjukkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun, hal itu tak memudarkan semangat kelima sahabat itu untuk tetap berkumpul di bawah pohon besar di ujung jalan. Sebatang pohon tempat mereka merencanakan ide baru dan bertukar pikiran. Mereka berlima tengah asik berdiskusi mengenai kegiatan apa yang akan mereka lakukan. "Kita kemana hari ini?" tanya Andre pada keempat sahabatnya dengan harapan mereka telah memiliki ide tentang pertanyaan yang dilontarkannya. Sejenak, semua terdiam dan membisu. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka bersuara. "Kita mencari ikan saja di sungai belakang," jawab Ajijah dengan semangat. "Ide yang bagus," kata Sylvie dengan semangat. Mendengar jawaban sahabatnya itu, Ajijah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Ia mengatakan bahwa mereka akan membawa alat penangkap ikan seperti jaring dan tas jalin dari rotan tempat hasil tangkapan ikan nantinya. Mereka berencana akan mencari ikan dengan menyusuri tepian sungai tersebut. Sebelum pergi, Ajijah meminta para sahabatnya untuk kembali ke rumah masing-masing untuk mengambil perlengkapan menangkap ikan yang mereka miliki. Dengan catatan dalam waktu 15 menit setelah perbincangan ini berakhir, mereka akan kembali lagi ke tempat ini. Kesepakatan pun selesai dengan bubarnya mereka menuju ke rumah masing-masing. Tak lama waktu berselang, kelima sahabat itu kembali lagi dan berkumpul di bawah pohon besar tersebut. "Apakah semua membawa alat?" tanya Ajijah dengan semangat. Mendengar pertanyaan sahabatnya itu, mereka serentak menjawab. "Siap, Kapten," jawab keempat sahabatnya sambil tertawa. Ajijah pun turut tertawa mendengar sebutan yang ditujukan kepadanya. Setelah semua alat lengkap, mereka bergerak cepat berjalan menuju tujuan yang telah ditentukan. Di perjalanan, mereka melewati beberapa rumah warga desa lainnya dengan langkah kaki dan irama yang cepat. Untuk dapat sampai ke tempat tujuan, mereka menyeberangi anak sungai pertama dengan air di bawah mata kaki. Perjalanan pun semakin seru dengan banyaknya kerah yang bergelayutan di dahan pohon yang tinggi di pinggiran anak sungai. Sesekali Andre meneraukan suara kerah tersebut, sehingga membuat para sahabatnya tertawa berbahak-bahak. Di tengah perjalanan, setelah melewati anak sungai itu, salah satu di antara mereka berlima bersuara. "Semoga saja hasil tangkapan ikan kita nanti banyak ya," ucap Sylvie dengan raut wajah penuh harapan. Mendengar harapan yang berlontar dari Sylvie, keempat sahabatnya pun menjawab, "Amin," ucap para sahabatnya sambil tersenyum lepas. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepian sungai yang menjadi sasaran. Sebelum menangkap ikan, Andre berpesan, "Kita akan mencari ikan di tepi sungai ini ya. Jangan terlalu ke tengah sungai karena airnya cukup dalam," kata Andre dengan nada khawatir akan keselamatan para sahabatnya itu. Semua mengangguk tanda mengerti maksud perkataan Andre. Setelah itu, mereka menuju tepian sungai dengan arah yang berbeda, tapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tampak kelima sahabat itu sangat senang dan menikmati keindahan alam di sekitar sungai tersebut. Terdengar suara dari ujung sana yang membuat mereka terkejut. Ternyata suara itu berasal dari Ajis. "Hore!" teriak Ajis sangat gembira. "Aku dapat ikan, teman-teman. Sini lihat," seru Ajis kembali sembari memanggil keempat sahabatnya untuk melihat hasil tangkapan yang ia dapatkan. Melihat kegembiraan sahabatnya itu, mereka berlari dari tempat mereka masing-masing menuju tempat Ajis. Mereka kaget ketika melihat ikan yang didapatkan sahabatnya itu. Ternyata ikan itu cukup besar. Di desa mereka, ikan itu yang dikenal dengan sebutan ikan tonseng. Salah satu jenis ikan yang banyak terdapat di Sungai Karamel, desa mereka. Ikan itu sangat enak digulai. Melihat Ajis telah mendapatkan ikan, Amit berseru kepada para sahabatnya itu,
Sebentar lagi sepertinya giliran pancingku yang akan didatangi ikan, seru Amit dengan penuh percaya diri sembari tertawa kepada para sahabatnya itu. Oke, kita lihat saja buktinya. Nanti siapa yang akan pulang dengan banyak ikan? Balas Sylvie dengan semangat. Sepertinya persaingan dalam hal penangkap ikan sangat menyenangkan bagi mereka berlima. Hal itu terlihat dari ekspresi dan semangat mereka. Keheningan itu seketika ramai. Aziza berseru dengan semangatnya, tepat di sebelah Sylvie. Aku dapat ikan juga akhirnya, sambil memegang ikan itu dan menunjukkan kepada para sahabatnya. Dengan penasaran, para sahabatnya menoleh ke arah sumber suara. Melihat Azizah telah mendapatkan ikan, keempat sahabat lainnya semakin bersemangat dan terus merapat ke setiap tepian sungai. Tak jarang pancing, mereka bergerak tetapi ikan sepertinya berhasil lolos. Namun, semua itu tak memudarkan semangat mereka untuk terus memancing ikan. Mengapa tidak ada ikan yang mengenai pancingku? Tanya Amit mengertu. Kelotehan sahabatnya itu membuat Andre merasakan hal yang sama. Ia juga tak kunjung mendapatkan ikan seperti dua sahabatnya yang lain. Sabar teman, Aziz menyemangati sahabatnya yang tengah putus asa. Sesuatu yang dilakukan dengan kesabaran akan membuahkan hasil yang maksimal. Jawab Aziz kembali melanjutkan perkataannya agar Amit dan Andre tidak merasa sedih dan bersemangat kembali. Perkataan Aziz membuat hati Amit dan Andre merasa lebih tenang dan bersemangat kembali. Tak lama setelah itu, Andre melompat dengan girangnya. Benar kata-kata Muji, aku berhasil juga mendapatkan ikan. Lihat ini, seru Andre sembari tersenyum ke arah sahabatnya itu. Ternyata ucapan Aziz sangat manjur seperti obat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tak lama setelah Andre mendapatkan ikan, Sylvie pun dengan riangnya berteriak, "Hore, aku mendapatkan ikan teman-teman," dengan rasa senang yang melimpah di hatinya. Semangat dan keseruan yang mereka lalui hari itu seakan membuat mereka lupa. Padahal, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka tersadar setelah mendengar suara panggilan dari tepi jalan yang meminta mereka untuk bergegas pulang ke rumah. "Anak-anak, jangan terlalu lama di sungai. Hari sudah petang," seru seorang warga dari tepi jalan dekat sungai tempat mereka asik memancing ikan. "Iya Bu," balas Azizah menjawab perkataan dari warga tersebut. Azizah pun mengajak keempat sahabatnya untuk menepi. "Ayo kita pulang, hari sudah petang," kata Azizah mengajak para sahabatnya itu. "Tapi aku belum mendapatkan ikan, Ja," jawab Amit dengan raut wajah sedih. "Sudahlah, tak perlu bersedih, Mit," balas Aziz dengan nada lembut. "Ini, ambil saja satu ikanku untukmu. Aku ikhlas, Mit," kata Aziz dengan senyuman manis. Mendengar tawaran dari Aziz, Amit pun merasa terharu mendengarnya dan mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu. Setelah Aziz memberikan ikan kepada Amit, mereka bergegas untuk pulang ke rumah. Selain perasaan senang, pengalaman dan pembelajaran yang berharga juga mereka dapatkan hari itu. Setiap hal yang dilakukan dengan sabar akan membuahkan hasil yang maksimal. Selain itu, dengan kasih sayang dan kepedulian dari sebuah persahabatan akan membuat masalah apapun terasa ringan.